Perkenalkan, saya Renaldis Duri dengan NIM 22302014. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi pasar modal. Pengertian pasar modal. Apa sih itu pasar modal? Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis pasar modal terdiri dari 3. Pertama, pasar primer atau pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek atau surat berharga diperdagangkan untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum dicatatkan di bursa efek. Kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdana, pasar di mana efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualkan. 3. Bursa paralel. Pasar paralel adalah suatu pasar yang beroperasi di luar sistem resmi yang ada, di mana barang dan jasa dapat ditukar atau dijual dengan harga yang berbeda dari harga resmi. Manfaat pasar modal. Menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, terdapat beberapa manfaat atas adanya keberadaan pasar modal, yaitu pertama, menyediakan alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha. Dengan adanya pasar modal, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia memiliki alternatif baru dalam mendapatkan sumber dana untuk kegiatan ekspansi selain dari pinjaman bank. Kedua, penyebaran kepemilikan perusahaan bagi masyarakat luas. Dengan adanya pasar modal, terbuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk turut serta memiliki perusahaan tersebut dengan jumlah dana yang relatif kecil. Fungsi pasar modal dikutip dalam buku pasar modal yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pasar modal memiliki peran bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan 2 fungsi sekaligus. Yang pertama, fungsi ekonomi, karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan 2 kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang memerlukan dana atau issuer. Kedua, fungsi keuangan, karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Tujuan pasar modal terdiri dari 3. Pertama, memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengambil peran dalam pertumbuhan ekonomi. Kedua, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi bagian dari kepemilikan perusahaan. Ketiga, memberikan peluang kepada pelaku bisnis untuk memperoleh sumber modal dalam rangka melakukan ekspansi. Contoh instrumen pasar modal. Pertama, reksadana. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi investor, khususnya investor yang tidak memiliki banyak waktu, keahlian, dan pengetahuan yang memadai untuk berinvestasi, namun tertarik untuk berinvestasi di pasar modal masyarakat. Kedua, saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas dengan menyertakan modal tersebut. Maka hak seorang investor saham antara lain: pertama, memiliki klaim atas pendapatan perusahaan; kedua, memiliki klaim atas aset perusahaan berhak hadir; ketiga, memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Ketiga, obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Adapun komponen utama dari instrumen obligasi adalah: pertama, penerbit, yaitu pihak yang menerbitkan obligasi; kedua, kupon, yaitu besaran bunga yang diberikan kepada pemegang obligasi; ketiga, jatuh tempo, yaitu jangka waktu pokok obligasi akan dilunasi; keempat, pokok, yaitu nilai nominal yang akan dilunasi pada jatuh tempo; kelima, harga atau price, adalah harga obligasi berlaku apabila obligasi ditransaksikan sebelum jatuh tempo. Kesimpulannya, jadi pasar modal berfungsi sebagai platform untuk investasi yang saling menguntungkan antara emiten dan investor. Emiten mendapatkan dana untuk kebutuhan jangka panjang dengan biaya lebih rendah dibandingkan kredit bank, sementara investor memperoleh return dari investasi mereka. Namun risiko tetap menjadi perhatian utama, memerlukan pendekatan preventif dari investor, infrastruktur pasar yang baik, pengawasan yang ketat, dan kepatuhan terhadap regulasi sangat penting untuk menciptakan pasar yang efisien dan terpercaya.
Demikianlah penjelasan singkat dari saya mengenai pasar modal.